Anakku si pacarku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Saat aku sedang sibuk bekerja seperti biasanya, tiba-tiba teleponku berbunyi berkali-kali. Ternyata ada banyak panggilan yang sudah tidak kuangkat karena sedari tadi aku begitu sibuk dan tidak mendengar suara teleponku. Aku pun segera mengangkat panggilan itu. Ternyata itu dari seseorang yang aku kenal. Dia mengabari kepadaku bahwa putraku satu-satunya sudah tenggelam di kolam. Aku pun sangat panik. Lalu aku menuju rumah sakit yang dia maksud. Setelah sampai sana, aku berusaha untuk menyadarkan anakku. Aku begitu panik dan khawatir karena anakku itu tidak bergerak lagi. Mukanya sudah sangat pucat dan dokter yang menangani berhasil mengeluarkan banyak air dari tubuhnya. Dia seperti sudah tidak bernyawa lagi. Duniaku serasa runtuh. Tubuhku begitu lemas. Kakiku tak sanggup lagi untuk berdiri menopang tubuhku ini. Aku hanya bisa terduduk sambil menunggu dokter yang masih menangani. Aku begitu sangat panik. Aku hanya bisa menangis. Bahkan saking sedihnya, hanya sedikit air mata yang bisa aku keluarkan. Hatiku begitu hancur dan rapuh. Tak sanggup rasanya aku menerima kenyataan ini. Aku berusaha bangkit untuk membangunkan putraku itu. Namun usahaku sia-sia. Dokter menyatakan bahwa putraku sudah meninggal dunia. Tak dapat aku menahan kesedihanku. Aku berteriak sekencang mungkin. Aku benar-benar syok dan rapuh. Setelah itu aku tak ingat apa-apa lagi. Banyak orang yang sudah datang dan rumahku sangat ramai sekali. Aku baru tersadar dan aku baru ingat bahwa beberapa jam yang lalu aku mendapati kabar dan melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa anakku sudah tiada. Aku ingin semua ini hanya mimpi. Namun kucubit tanganku berkali-kali. Ini adalah sebuah kenyataan, bukan hanya sebuah mimpi. Aku hanya bisa menangis di samping jasad putraku yang sudah dimandikan dan dikafani. Aku tak bisa menahan kesedihanku. Aku memeluknya sambil menangis. Tak dapat kuungkapkan bagaimana rasanya di hari itu. Begitu hancur dan sangat sedih sekali. Orang tua mana, apalagi seorang ibu, yang bisa kuat melihat putranya pergi di depan matanya. Aku tak pernah membayangkan aku akan secepat ini ditinggal oleh putraku satu-satunya. Dia masih berusia 7 tahun. Aku benar-benar menyayanginya. Di saat inilah aku merasa bersalah bahwa selama ini aku kurang memberi dia kasih sayang. Aku teringat akan semua kesalahanku kepada putraku. Aku yang selalu membentaknya, aku yang selalu memarahinya karena sebuah kesalahan kecil. Aku yang tidak bisa sabar menghadapi sikapnya. Semua ku ingat di saat itu, dan aku hanya bisa meminta maaf. Sebagai orang tua belum bisa menjaganya dengan baik. Di sana ku lihat ayah dari anakku yang sekarang sudah menjadi mantan suami juga hadir. Dia pun sama denganku, tak dapat lagi menahan air matanya. Dia hanya bisa menangis, bersandar, menutup matanya. Aku tahu dia begitu terpukul dan sedih karena kehilangan ini. Aku tak bisa berkata apapun kepadanya. Aku hanya bisa meminta maaf di dalam hatiku karena tak bisa menjaga anak kita baik-baik. Sebelum putraku disolatkan, tiba-tiba ada beberapa anggota polisi datang. Mereka berbicara kepada ayah dari anakku. Mereka berkata bahwa bolehkah melakukan tindakan otopsi agar mengetahui penyebab kematian putraku. Namun, aku sebagai ibu tak tega jika anakku harus dilakukan otopsi. Karena kalian tahu, otopsi itu harus membedah ke sana kemari. Aku benar-benar tidak kuat. Aku tidak ingin anakku merasa kesakitan lebih lagi. Aku hanya ingin dia bisa pergi dengan tenang. Kami sebagai orang tua menandatangani surat persetujuan untuk tidak diotopsi, karena aku sangatlah tidak tega.
Tak berapa lama setelah selesai proses penyolatan jenazah, putraku pun dimakamkan di tempat pemakaman umum di dekat rumahku. Aku di situ semakin hancur, karena aku akan kehilangan anakku untuk selama-lamanya. Aku tak bisa lagi menemani dia setiap hari. Aku semakin sedih ketika melihat liang lahat anakku ditutup dengan tanah. Hatiku begitu hancur dan aku pingsan lagi. Aku tersadar setelah proses pemakaman dan membaca doa selesai. Beberapa keluargaku berusaha menopahku dan mengajakku pulang. Rasanya aku tak ingin meninggalkan tempat pemakaman anakku itu. Aku ingin menemani dia. Namun keluarga memaksa dan memapahku untuk segera pulang ke rumah. Mereka berusaha memberi aku kekuatan dan semangat agar aku bisa sabar menghadapi cobaan yang begitu berat ini. 3 hari setelah proses pemakaman putraku, aku merasa ada sesuatu yang janggal. Aku merasa bersalah dengan dia. Tiba-tiba mantan suamiku menelpon dan dia berkata padaku agar kita melakukan otopsi terhadap jasad putraku, supaya kita bisa tahu apa sebenarnya penyebab kematiannya, apakah memang karena tenggelam di kolam atau hal lain. Lalu proses otopsi pun dilakukan, makam anakku dibongkar, dan petugas medis melakukan tugasnya. Dari hasil otopsi itu ditemukan bahwa putraku tak hanya meninggal karena tenggelam murni, namun dia lebih tepatnya ditembakkan. Lalu polisi pun mencari barang bukti lain, yaitu rekaman CCTV tempat anakku saat itu berenang. Dan aku sangat terkejut setelah melihat hasil rekaman CCTV itu. Rekaman CCTV itu menunjukkan di hari kejadian bahwa putraku ditenggelamkan oleh seorang pria berkali-kali. Dia diajak berenang ke kolam dewasa dan ditenggelamkan banyak sekali. Aku tidak tahu, bahkan aku tidak sanggup melihat sampai selesai kejadian itu. Dan setelah diperjelas, ternyata laki-laki yang melakukan semua itu adalah pacarku sendiri. Ya, sejak aku bercerai dari mantan suamiku, tak berapa lama kemudian aku menjalin hubungan dengan seorang pria. Menurutku dia adalah lelaki yang baik. Selama ini pun dia begitu menyayangi putraku. Dan putraku juga sama begitu nyaman ketika dekat dengan pacarku itu. Tapi aku tak menyangka justru dialah pelaku pembunuhan anakku. Aku begitu hancur melihat rekaman CCTV itu. Perasaanku sangat sakit dan tidak menyangka. Aku serasanya tidak percaya. Setelah ada bukti yang kuat dari rekaman CCTV itu, pacarku pun ditangkap oleh polisi. Dan dia segera ditahan sebagai tersangka. Saat diinterogasi, pacarku itu mengelak kalau dia membunuh anakku. Dia berkata, sedang mengajari putraku untuk tahan nafas di kolam. Dia tidak berniat untuk membunuh putraku, tapi apa yang diajarkan ternyata malah membuat nyawa putraku melayang. Dia mengaku menembak putraku beberapa kali hingga dia kehabisan nafas. Namun dia tak berniat seperti itu. Tapi polisi tidak percaya dengan alasan yang dia katakan. Menurut kepolisian, itu hanyalah sebuah trik agar orang di sekitarnya tidak mencurigai kalau pacarku itu sedang berniat jahat dengan anakku. Berulang kali ditanya, dia tetap beralasan tidak berniat membunuh. Itu sebuah tanpa kesengajaan. Aku juga tak percaya dengan alasan yang dia katakan. Aku berharap dia segera jujur. Apa alasan yang membuat dia tega melakukan itu pada putraku? Padahal selama ini mereka terlihat dekat, seperti ayah dan anak. Bahkan, anakku dan anaknya juga sering bermain bersama. Tapi mengapa di hari itu, saat aku memang seperti biasa menitipkan dia untuk mengajari putraku berenang, dia malah melakukan hal yang sangat menyedihkan bagiku. Bahkan di saat melakukan itu, dia seperti orang yang tidak berperasaan dan tidak memiliki iman. Aku hanya bisa meminta kepada kepolisian agar dia dihukum seberat-beratnya. Aku tak ikhlas. Ternyata kematian anakku, dia yang menyebabkan.
Dan dia juga yang mengatakan padaku kalau anakku jadi dia membohongiku selama ini. Orang yang aku percaya dan orang yang aku cintai justru menjadi malapetaka di hidupku. Aku ingin dia dihukum yang setimpal dengan apa yang dia lakukan kepada putraku. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.